Oke, selamat malam Bapak Ibu semua, luar biasa ya. Saya nggak lama, hanya 30 menit, oleh karena itu jangan ngantuk. Kita selesai dalam 30 menit depan ya. Sekarang jam 20.30, kita selesai jam 9 tepat, Bapak Ibu. Oke. Tadi Pak Deden sudah menyampaikan satu materi yang luar biasa. Bapak Ibu mau jadi orang yang biasa-biasa, mau yang jadi di Noran mau jadi pemain inti atau pemain cadangan. Ya kalau pemain cadangan nanti dapat 100 juta dalam waktu 6 bulan. Nah, dalam beberapa bulan ke depan, Bapak Ibu kita akan mengadakan rutin ya setiap hari Rabu itu basic training. Bapak Ibu bisa upgrade diri sendiri, upgrade informasi, upgrade ilmu ya, supaya Bapak Ibu bisa lebih tajam nanti di lapangan ya. Nah, di sesi kali ini Bapak Ibu, mengapa kita perlu belajar untuk mengundang? Nah, tema saya akan saya bawakan pada malam hari ini adalah bagaimana caranya Bapak Ibu ngundang tapi nggak ditolak orang. Mau tahu nggak caranya Bapak Ibu? Coba yang mau tahu kasih jempol ke depan. Gimana caranya kalau ngundang orang nggak nolak Bapak Ibu ya. Ini keren banget. Kita bisa Bapak Ibu ini kalau belajar itu baca bukunya itu bisa lama. Tapi hari ini Bapak Ibu 30 menit aja Bapak Ibu udah langsung bisa saya sajikan sehari inti seharinya ya. Bagaimana caranya kita ngundang orang tapi orang tersebut nggak nolak. Ya. Mengapa materi ini penting? Karena saya paham Bapak Ibu sangat tertarik untuk join Zoom meeting. Tapi pas ngundang orang susah sekali Pak. Saya udah undang orang 10, yang datang cuma 1, Pak, ini gimana? Saya udah undang orang 20, tapi yang datang cuma 2 orang, Pak, ini gimana ya? Akhirnya stres. Lama-lama datang sendiri terus, akhirnya lama-lama bosen. Lama-lama sendiri bosen, akhirnya berhenti ya. Nah, saya nggak pengen Bapak Ibu berhenti. Jadi akan diajarkan bagaimana caranya Bapak Ibu bisa mengundang orang dengan mudah tanpa ditolak. Kalaupun ditolak kemungkinannya kecil sekali ya. Baik, kita mulai Bapak Ibu siap semua ya? Bapak Ibu udah siap semuanya? Oke, kita mulai ya. Sebentar, mana ini? Pak Hendro, saya nggak bisa share screen. Saya masih jadi co-host, Pak Hendro. Saya masih jadi co-host. Dokter, sudah Pak Dokter. Oke, Bisa, sebentar ya. ada Tapi saya kok ya. belum bisa share screen ya. Maaf sebentar. Oke, sebentar Bapak Ibu. Ini ada masalah teknis. Baik. Pak Deden bisa bantu saya, Pak? Ini share screen-nya di sebelah mana ini? Mohon maaf Pak, Bapak Ibu, ini laptop saya share screen-nya terhilang ya. Bentar. Share screen-nya hilang ini. Mas saja bisa bantu saya? Mohon maaf Bapak Ibu, ini share screen-nya kok hilang. Alright. Oke Bapak Ibu ya, kita mulai pada malam hari ini. Siapkan, jangan ngantuk ya. Bagaimana ini ilmunya sangat penting untuk Bapak Ibu bisa mengundang orang tanpa ditolak ya. Kemungkinan besar akan berhasil. Oke. Oke, slide saya jelas, Pak Hendro? Siap, jelas Pak Dokter. Yes. Ya. Jadi tema kita pada malam hari ini bagaimana Bapak Ibu menggunakan handphone untuk mengundang orang lain, tapi kemungkinan kecil akan ditolak. Gimana caranya? Gampang, Bapak Ibu. Gimana bikin orang bilang yes, saya datang. Gimana cara bikin orang oke, saya hadir. Bagaimana bikin orang siap, saya akan hadir di acara Bapak. Nah, ini ada caranya ternyata Bapak Ibu. Oke. Nah, sebelum saya masuk ke caranya, saya ada satu cerita, Bapak Ibu. Ini cerita tentang penumpang pesawat. Penumpang pesawat ini, jadi pada satu hari ada orang tua naik pesawat, dia datang dari desa, Bapak Ibu. Lalu dia duduk di kursi paling depan. Jadi suatu ketika para tamu pesawat udah datang, ya ada satu orang yang duduk di tempat yang diduduki oleh bapak tua tersebut. Lalu bapak orang itu mengatakan, Pak ini kursi saya, Bapak nomor berapa? Bapak kursinya di belakang. Tapi Bapak ini ngeyel, Bapak Ibu. Enggak, saya mau di depan. Ya kini ini saya duluan datang masuk pesawat karena dia nggak pernah naik pesawat, jadi dia ngeyel, saya datang duluan, saya mau paling depan. Akhirnya orang tersebut putus asa, dia panggil pramugari, Mbak tolong saya, ini orang ngeyel Mbak, nggak mau pindah duduknya ke belakang, padahal kursi dia di belakang. Lalu pramugari pun
meminta dengan hormat kepada kakek ini ya, orang tua ini, tapi tetap gak mempan Bapak Ibu, dia tetap ngeyel. Saya masuk duluan ke pesawat, saya duduk paling depan. Lalu pramugari putus asa, dia panggil lagi kapten, dia panggil pilotnya. Pilot, tolong saya, ini orang nggak bisa dibilangin. Mungkin dia nggak pernah naik pesawat kali ya, nggak tahu bahwa pesawat itu ada nomor kursinya. Lalu pilot pun juga ikut membantu untuk memindahkan bapak tua ini ke bagian belakang sesuai dengan nomor kursinya. Tapi setelah berdebat, kakek ini tetap ngeyel, nggak mau pindah ke belakang, Bapak Ibu. Dan akhirnya setelah semuanya pada frustasi, datanglah seorang anak muda dari belakang. Dia membisikkan sesuatu ke kakek tersebut, dan anehnya Bapak Ibu, kakek ini langsung pindah ke belakang. Cuma dibisikkan oleh satu hal aja. Semua orang lalu heran. Pramugari, pilot, semuanya heran. Pak, kok bisa Bapak lakukan itu? Emang Bapak bisikin apa ke kupingnya? Orang anak muda tersebut cuma berkata demikian, Bapak Ibu. Saya cuma bilang sama kakek itu, kakek mau kemana? Jakarta ya? Kalau ke Jakarta, ini duduknya di depan. Sorry, duduknya di belakang. Depan ini jurusan Surabaya, Nah, lalu kakek itu takut dia salah jurusan, akhirnya dia pindah ke belakang, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengar cerita demikian ya. Nah, itu adalah salah satu bagaimana cara kita untuk meng-approach orang yang sulit sekali, ya sulit untuk diarahkan, sulit untuk dengan satu tindakan yang sederhana ya. Kalau kita tahu kelemahan dia, kalau kita tahu bahwa orang ini ya takut salah jurusan, ini gampang Bapak Ibu. Begitu juga dengan mengundang. Mengundang itu gampang sekali. Kalau kita tahu bagaimana hot button dia, bagaimana kebutuhan dia, bagaimana hal-hal apa yang paling menarik untuk dia atau yang tidak dia inginkan, kita akan lebih gampang untuk mengundang orang tersebut, Bapak Ibu. Nah, jadi dari cerita ini kita bisa belajar, sebenarnya nggak susah ya. Tadi pramugari, pilot, semua orang udah coba, tapi dengan satu tindakan sederhana, dengan satu kalimat singkat sederhana, orang bisa mengarahkan orang lain ke arah yang kita mau, Bapak Ibu. Nah, begitu juga dengan mengundang. Nah, di sini ada 3 step, tiga fase. Bagaimana Bapak Ibu bisa membuat orang datang ke acara kita ya. 3 fase, tiga step. Step yang pertama ya adalah kenali prospek kita. Nah, biasanya orang yang kita undang itu teman kita, saudara kita, teman SD kita, kita sebisa mungkin kita mengenali mereka ya. Biasa kita udah paham, oh si A, oh si B, oh si C begitu ya. Nah, dari prospek-prospek ini kita harus tahu minat mereka apa. Jangan kita salah undang orang. Orang yang kita undang, kita gunakan bahasa-bahasa yang membuat mereka nggak minat. Nah, ini contohnya. Saya kasih contoh, ini ada beberapa orang prospek. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini semua ada di daftar name list-nya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah buat daftar nama. Ternyata Bapak yang pertama pekerjaannya guru. Bapak yang kedua, ibu yang kedua pekerjaannya seorang kerja di restoran ya, bersih-bersih. Bapak yang ketiga seorang pilot. Bapak yang keempat, ibu yang keempat seorang rumah tangga. Ibu yang kelima ini seorang security atau seorang polisi. Ibu yang keenam ini seorang bisnismen. Ini seorang tukang. Ini seorang pemadam kebakaran. Ada dokter, ada lain-lain. Ini semua orang-orang yang akan kita undang untuk datang ke acara pertemuan Norland kita ya, untuk acara-acara yang akan kita adakan, baik itu OPP offline, OPP online, basic training, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu harus paham minat mereka apa. Karena Bapak Ibu di acara ini kita harus tahu bagaimana bagian mana dari acara Norland itu yang menarik buat mereka. Kita kan ada tadi marketing plan, ada tadi produk di OPP ya, ada success story, ada testimoni, ada motivasi. Nah, kita harus tahu bagian mana dari acara tersebut yang menarik buat mereka. Kalau kita bilang misalnya, contoh ya, misalnya dia seorang dokter, ya, terus kita bicara misalnya tentang sesuatu, Bu dokter, nanti di OPP Ibu bisa joget-joget loh, lagunya bagus-bagus. Kira-kira dia tertarik nggak? Nggak akan tertarik, karena itu bukan yang menarik buat dia. Nah, cari sesuatu yang menarik buat mereka. Pak, saya nggak ngerti apa yang menarik buat prospek saya. Nah, Bapak Ibu tahu nggak cara yang paling gampang ngelihat apa minat prospek kita? Kalau saya biasanya cari tahu di mana minat prospek saya melalui sosial media mereka, Bapak Ibu. Contoh, saya cek di Facebook-nya, oh dia ini setiap hari posting makanan, berarti dia senangnya makanan. Oh, tiap hari dia posting tentang misalnya tentang agama. Oh, dia ini orangnya agamis. Atau dia posting tentang anaknya. Oh, dia ini orang yang family man, sayang dengan anak-anaknya. Nah, seperti itu minat-minat yang bisa menjadi entry point kita bagaimana kita mengundang mereka ya. Nah, di acara Norland pasti ada penjelasan tentang produk, betul ya?
Lalu ada juga penjelasan tentang, wah ada uangnya Pak, ada penghasilannya, kemudian juga ini bisa menjadi income kita. Nah, lalu ada lagi, wah di acaranya Norland Pak, ya ini sebagai contoh ya, Bapak misalnya, Bapak, pengen dapat teman baru nggak di Norland? Bapak Ibu pengen punya kenalan baru nggak, relasi baru nggak? Nah, datang Pak ke acara kita. Di sana nanti ada teman-teman Norland dari Sabang sampai Merauke. Ada yang dari Makassar, ada yang dari Malang, ada yang dari Surabaya. Bapak bisa lihat di sana rame orang Pak, Bapak bisa punya kenalan baru di sana. Itu yang sesuatu yang kita tawarkan kepada mereka yang menarik buat mereka. Mengapa mereka harus datang ke acara kita, Bapak Ibu? Lalu, misalnya orangnya introvert, dia nggak suka rame-rame, dia nggak suka berteman, dia sukanya belajar, dia suka mempelajari hal-hal yang baru. Dia suka misalnya, apa ya, improve skill-nya dia suka, membangun dirinya sendiri ya, mempelajari hal-hal baru. Nah, ini juga ada di acara-acaranya Norland. Dia bisa belajar di basic training kita tentang sesuatu yang baru yang diajarkan oleh Mbak Deden, oleh saya, oleh Mister Jack, dan seterusnya. Nah, ini bisa menjadi entry point Bapak Ibu. Pak, nanti datang ke acara Norland ya, Bapak bisa belajar loh tentang bagaimana cara mengundang orang tanpa ditolak dan tertarik. Atau Pak, Bapak datang nanti ke acara Norland, Bapak bisa belajar loh bagaimana caranya ini produk bisa menyembuhkan orang. Ini juga skill. Nah, ini juga bisa menjadi entry point Bapak Ibu untuk mengundang prospek. Lalu apalagi? Oh, orang ini saya lihat di sosmednya sering selfie ya, sering foto-foto ya di tempat-tempat yang wisata di Bali, di mana gitu ya. Oke, ini dia senengnya, minatnya, yang menarik buat mereka adalah jalan-jalan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa undang, "Bu, Ibu mau jalan-jalan gratis nggak?" Oke, dia mau, ya kan dia nggak peduli produknya, dia nggak peduli uangnya, dia nggak peduli skill-nya, dia cuma mau jalan-jalan gratis aja, udah. Jadi dengan itu kita bisa langsung tahu minat prospek kita di mana dan ini bisa membuat mereka tertarik untuk datang ke acara kita. Bu, di Norland ada bisnis trip, ada trip domestiknya Bu, ada trip luar negerinya Bu. Ibu dengan membeli produk bisa langsung terbang ke Bali loh. Oh ya, dia bilang. Oke, dia langsung lihat acaranya. Dia masuk ke acara Zoom kita. Dia lihat bagaimana caranya dia bisa ke Bali gratis. Bagaimana caranya dia bisa ke Beijing gratis. Bagaimana caranya dia bisa ke Dubai gratis. Itu yang menarik buat mereka. Kadang-kadang mereka nggak peduli produknya, kadang-kadang nggak peduli skill-nya, cuma pengen jalan-jalannya aja. Nah, ini bisa menghemat waktu Bapak Ibu untuk mengundang orang lain. Lalu contoh yang berikutnya, ini misalnya kebetulan orangnya jomblo ya. Pak, nanti di acara Zoom meeting itu banyak sekali Pak, itu orang-orang yang masih single. Barangkali Bapak misalnya ya, ketemu jodohnya nanti di Zoom meeting loh Pak, ketawa dia. Bener, saya ketemu ketemu jodoh saya di mana? Ya di MLM Bapak Ibu, di acara seperti ini, di OPP seperti ini. Coba kalau nggak ada OPP pada saat itu, mungkin saya nggak ketemu jodoh saya ya. Nah, kebetulan misalnya dia orangnya single. Dia orangnya misalnya, dia businessman, masih single, dia orang yang sukses, tapi dia belum punya pasangan. Ini juga bisa menjadi entry point mereka, yang menarik minat mereka. Wah Pak, kalau di Norland ini, member kita cantik-cantik loh Pak. Wah nanti ada ibu siapa, tapi yang belum married ya, yang udah married nggak boleh ya. Nanti juga menjadi entry point Bapak Ibu semua. Atau dia senangnya orang sanguin, nanti akan saya bahas di slide berikutnya. Dia senang yang heboh-heboh, dia senang lihat Pak Hendro joget-joget, dia senang lihat, lagu-lagu ya yang mungkin bisa, dia senangnya, joget-joget misalnya, main TikTok dan seterusnya. Pak, di Norland nanti di acara Zoom meeting kita itu full musik Pak, semua dari awal sampai akhir full musik. Oh dia senang, oh oke saya masuk, dia senang ada musiknya. Nah, maksud saya adalah di setiap acara Norland itu nggak semua orang suka dari awal sampai akhir. Pasti ada bagian yang paling mereka suka dari acara tersebut. Nah, itulah yang akan menjadi senjata kita untuk mengundang mereka. Contoh Bapak Ibu misalnya, saya ambil ibu yang di tengah ini. Dia seorang ibu rumah tangga ya, kerjanya cuma di rumah aja, kemudian dia cuma bekerja rumah tangga, mengurus anak dan seterusnya. Kira-kira ya, minat mana yang dia paling suka di antara ini Bapak Ibu? Produk kah? Uang tambahan belanja kah? Ketemu teman-teman kah? Belajar kah? Atau skill atau apa kira-kira menurut Bapak Ibu? Coba nanti ketik di kolom chat ya. Kira-kira yang mana yang paling menarik buat dia untuk datang ke acaranya Norland? Contoh, Bu, Ibu kerja rumah tangga, iya. Oh Bu, kebetulan Bu, ini kalau Ibu mau dapat uang belanja tambahan Bu, dari suami Ibu udah dapat, Ibu bisa dapat uang belanja tambahan lagi. Kita ada acara, saya akan tunjukin Ibu caranya. Gimana caranya? Datang Bu ke Zoom meeting kita hari Jumat jam 8 malam. Ibu akan tahu caranya gimana dapat uang belanja tambahan. Nah, keren tuh. Artinya dia ngerasa apa? Dia ngerasa, oh iya ya, saya ingin dapat uang belanja tambahan nih. Ini menarik buat dia. Tapi kalau misalnya ibu itu misalnya kita tawarin
Bu, Ibu nanti di situ ya, Ibu bisa jalan-jalan gratis, Bu. Dia mikir, saya juga ya gratis ya, oke, saya juga ikut. Nah, tapi kalau kita tawarin, Bu, Ibu bisa belajar tentang A, B, C, wah dia nggak tertarik. Dia nggak tertarik ya. Dia pasti, biasanya ya kalau ibu rumah tangga tuh sesuatu yang, karena dia pusing di rumah ya, dia maunya sesuatu yang happy, sesuatu yang fun, sesuatu yang, uang ya, belanja tambahan dan seterusnya. Nah, inilah cara kita mengundang mereka. Jadi pertama harus tahu dulu minat orang ini apa, jangan salah undang Bapak Ibu. Jangan salah undang dengan mengatakan sesuatu yang nggak mereka minati, gitu ya. Oke, berikutnya yang kedua. Saya ambil misalnya contoh siapa dari prospek ini. Ini ada seorang pria ya, seorang bisnismen, masih muda, energi gitu ya. Kita mau ngajak dia undang ke Zoom meeting kita. Kira-kira dari hal-hal ini mana yang paling menarik buat dia, Bapak Ibu? Mana yang paling menarik? Uang mungkin dia udah punya ya. Kemudian produk mungkin dia suka, Pak, karena dia sering capek, karena dia bekerjanya keras, nggak ada keluhan kesehatan. Nah, ini juga bisa menjadi entry point kita. Contoh, Pak Budi, wah gimana bisnisnya Pak? Iya nih bisnisnya makin hebat ya Pak ya. Ya bisnisnya hebat, cuman inilah Pak, saya kurang tidur lembut. Nah benar Pak Budi. Ini ada produk bagus Pak. Supaya bisnis Bapak tetap berkembang ya, bisnis Bapak tetap stabil, Bapak harus sehat loh. Kalau Bapak sakit nanti bisnis Bapak nggak akan jalan. Terus gimana? Nah ini hari Jumat Pak, ada satu produk bagus yang bisa mendetoks seluruh organ vital Bapak. Atau misalnya yang bisa membuat energi Bapak menjadi strong terus, Pak. Nah, dia tertarik. Kira-kira apa produknya? Nah, nanti datang hari Jumat ya, Pak, di Zoom meeting kita. Oke. Jadi kita udah tahu nih, dia kira-kira arahnya minat dia kemana. Kalau kita tawarin uang, mungkin dia udah punya uang. Kalau traveling, mungkin dia udah sering traveling sendiri. Tawarin pasangan, dia udah punya istri. Tawarin teman, dia udah lebih banyak lagi temannya dari kita. Nah, jadi kita carilah, maksud saya kita cari di mana minat orang-orang ini ya, yang bisa kita menjadi entry point kita untuk mengundang mereka ya. Terakhir, Ibu dokter. Ibu dokter ini kira-kira minatnya apa? Coba ketik di chat ya. Kalau kita mau sponsori dokter, ada ibu dokter nih yang mau kita sponsori, kira-kira di acara Noren mana nih Bapak Ibu yang akan kita tonjolkan supaya dia tertarik ke acara kita? Ketik di kolom chat. Ayo, nanti yang benar dapat hadiah dari Pak Hendro ya. Nanti bisa Pak Hendro apa namanya? Hadiah ya Siap, masker Pak Dokter. ya. Masker ya. Jadi yang masih Siap. jomblo-jomblo nanti undang aja ke Zoom meeting, nanti dapat jodoh Pak di Zoom meeting ya. Wah seneng dia, oh cantik-cantik Pak, kita punya member-member yang banyak yang masih single, wah langsung dia. Ya jadi entry point. Ini hanya entry point aja supaya mereka tertarik ke acara kita. Nah tugas Bapak Ibu hanya mengundang sampai mereka masuk ke acara. Nah, masalah mereka tertarik atau enggak itu tugas kita. Nanti yang akan membuat acara itu semeriah mungkin, semenarik mungkin supaya prospek Bapak Ibu pasti akan tertarik untuk apa namanya? Lanjutannya ya, misalnya dia beli produk kah, dia join bisnisnya kah, atau dia hanya customer pemakai kah, itu nanti urusan belakangan. Yang penting apa minat mereka, lalu Bapak Ibu bisa nanti tonjolkan ya, itu mereka minat mereka itu Bapak Ibu menjadi entry point Bapak Ibu ke dalam acara Zoom meeting kita. Jadi cara mengundang orang itu nggak hanya satu, nggak hanya baku diapalin, "Halo Pak Budi, selamat siang, saya Tommy Pak, saya dari nggak begitu ya. Jadi fleksibel. Jadi semua mengundang itu, cara mengundang orang itu adalah fleksibel. Kita bisa melihat di mana minat mereka. Bisa mengundang dalam 1 menit pun orang akan datang. Kalau saya ngundang teman saya ya yang pengangguran gampang. "Ton, lu mau duit nggak?" "Mau." 1 juta lu mau duit nggak? Oke, lu masuk ke Zoom meeting, selesai. Emang bisa dapat duit 1 juta? Iya, lu masuk Zoom meeting hari Jumat, jam 8 malam akan diajarin gimana caranya dapat 1 juta, ya, atau dapat 10 juta. Gampang Bapak Ibu, karena dia lagi pengangguran butuh duit ya, itu yang paling menarik buat dia. Buat orang pengangguran itu yang paling menarik itu dapat duit Bapak Ibu ya, atau orang sakit. "Ton, gua dengar lu sakit jantung ya? Saya dengar kamu sakit jantung udah lama ya?" "Iya." "Udah berapa lama ke dokter?" "Sekian." "Oke, kita ada solusi loh. Bisa nggak nanti lu datang hari Jumat jam 8 malam?" "Ada apa?" "Itu ada produk bagus." Ya, karena dia tertariknya dia mau sembuh kan orang sakit itu, yang menarik buat dia apa, langsung seperti itu. Jadi mengundang itu adalah soft skill ya, people skill-nya Bapak Ibu. Lihat kebutuhan mereka di mana, jadi nggak perlu mengundang dengan tata bahasa yang wah baku dan seterusnya, nggak perlu. Minatnya di mana dulu, seperti itu. Paham ya? Oke, nanti bisa juga mengundang orang tukang gimana, kemudian mengundang, pekerja gimana, kalau dia sibuk seharian, ya apa yang mereka butuhkan, di mana minat mereka, bisa kita cek di sosmed mereka juga kira-kira minat orang ini ada di mana. Oke, itu yang pertama. Oke Pak, saya udah ketemu minat teman saya, dia sukanya duit Pak. Oke, udah ketemu minatnya, cara ngundangnya gimana kalau dia suka duit?
Udah saya contohin tadi, lu mau duit nggak 10 juta? Mau? Datang cium hari Jumat. Kenapa? Datang aja. Pokoknya hari Jumat akan diajarin cara dapat 10 duit, nggak kemana-mana hanya dari rumah. Oh, tertarik dia. Langsung dia nonton. Oke? Itu yang pertama, minatnya udah dapet. Lalu yang kedua, waktu saya sebentar lagi nih, udah habis nih. Yang kedua, lantas apa? Setelah minatnya dapat, udah tahu minatnya apa, kita harus tahu personalitinya prospek kita. Kenali personalitinya. Nah, personal itu ada 4. Ya, ini menurut satu buku berjudul Personality Plus. Bapak Ibu kalau baca itu bisa 2-3 hari mungkin nggak selesai. Tapi hari ini kita akan bahas intinya. Personal itu ada 4, yaitu adalah orang yang pertama adalah orang koleris. Jadi orang koleris, lalu orang melankolis, lalu ada orang sanguin, lalu ada orang plekmatis. Nah, ini ada orang plekmatis. Jadi orang-orang ini caranya mengundang beda, Bapak Ibu. Minatnya udah ketahuan. Nah, tinggal dicari nih, kira-kira personalitinya apa, ya. Nah, kita contohin orang koleris dulu nih. Saya itu tipe koleris, tapi nggak murni 100% koleris. Pasti ada gabungan dengan kepribadian yang lain. Biasanya orang kombinasi 2 kepribadian, tapi yang paling menonjol biasanya kelihatan, ya. Contoh orang koleris. Nah, orang koleris ini ciri-cirinya adalah kemauannya keras, lalu dia tegas, lalu dia pemimpin. Pokoknya mau cara gua dah, my way gitu ya. Nggak boleh diarahin orang lain, ini cara saya. Ini harus harus kayak gini, nggak bisa kayak orang lain. Itu orang koleris. Nah, contoh siapa leader kita orang koleris? Dokter Jabar. Kelihatan banget Dokter Jabar orangnya koleris banget. Kemauannya keras, visinya keras, praktis. Pokoknya harus tegas jadi pemimpin Dokter Jabar. Nah, tapi orang koleris ini ada kelemahannya, Bapak Ibu. Kelemahannya apa? Ini dia, ada sebelah sininya ya. Orangnya sedikit ceroboh ya, kemudian biasanya ya, punya agak sering pemarah juga ya, kemudian juga orangnya cepat puas dan seterusnya. Nah, orang koleris ini gampang ngundangnya, Bapak Ibu. Contoh saya udah tahu minatnya misalnya duit. Orang koleris itu kelemahannya 2. Catat, orang koleris itu kelemahannya 2. 1 dipuji. Orang koleris seneng banget pujian. Seneng banget pujian. Wah, Dokter Jabar luar biasa. Oh, senang Dokter Jabar. Orang seperti ini kalau dipuji senang. Nah, kelemahannya 2. 1 dipuji. Kedua ditantang. Itu kelemahannya orang koleris. Orang koleris paling suka dipuji, paling nggak seneng ditantang. Nah, jadi caranya orang koleris gimana? Gampang. Kalau saya ketemu teman saya koleris, saya ngundangnya gini. Contoh namanya Johnny. John, gue ada bisnis. Bisnis ini bisnis besar. Pasti akan besar di Indonesia. Tapi kayaknya orang kayak lo, orang kayak kamu nggak bakalan bisa deh. Oh, langsung panas dia. Siapa bilang nggak bisa? Apa bisnisnya? Sini saya kerjain. Nah, kan gampang kan? Oke, kalau lu mau tahu, datang hari Jumat. Oke, saya datang. Itu Bapak Ibu. Orang koleris ditantang dikit aja. Oh, langsung keluar harga dirinya, ya kan? Nah, itu contohnya orang-orang koleris. Siapa lagi orang koleris di Netherlands? Bapak Ibu coba sebutin siapa? Yang saya tahu mungkin Bu Ani, mungkin Makassar ya. Wah, Bu Ani juga koleris habis nih. Wah, kemauannya keras, semuanya my way, cara saya begini. Enggak apa-apa, itu bagus, itu kelebihannya. Tapi kekurangannya gampang. Orang-orang kaya koleris seperti ini, kelemahannya 2. 1 dipuji, kedua adalah apa tadi? Tantang. Jadi kalau saya ketemu orang koleris gampang. Ben, gue punya bisnis. Ini gede banget bisnisnya. Udah 43 negara. Ini banyak orang sukses. Gue mau ngajak lu sih, Win. Cuman gue ragu-ragu. Kenapa? Ya orang kayak lu kayaknya susah deh sukses. Oh, ngamuk dia. Apa bisnisnya? Mana sini? Marketing plan-nya. Mana-mana. Oh, gampang. Langsung join. Paket 400 PV. Ah, gampang orang koleris ini. Karena dia biasanya menjadi pemimpin. Ya. Dia adalah orang yang paling depan. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu orang koleris ini biasanya menjadi calon-calon pemimpinnya Bapak Ibu di apa namanya di sistem bisnisnya Bapak Ibu sendiri. Terus siapa lagi? Bu Lala, koleris juga. Siapa lagi? Bu Aan, koleris juga habis. Semua kemauannya keras, ya. Semuanya pengen suksesnya keras sekali, ya. Jadi apapun dia lakukan keras sekali kemauannya. Dia independen, dia tegas, ya. Dia bisa menjadi pemimpin. Kok tipe orang koleris? Cara ngundangnya gampang, tantang aja. Ya. Langsung dia datang ke Zoom meeting kita. Nggak lama-lama itu dia datang pasti, ya. Yang kedua, misalnya ini yang koleris sudah selesai, ya. Yang kedua, contoh siapa misalnya? Pribadian yang kedua? Sorry. Nah, kita ada orang yang punya kepribadian melankolis. Nah, orang melankolis ini yang paling bawah ya.
Kelebihannya, dia perfeksionis, semuanya mau sempurna. Kalau table talk harus ini, begini. Kalau ini semuanya OPP, wah semuanya dia harus perfect ya. Dan hebatnya dia disiplin. Orang melankolis ini disiplin, Bapak Ibu. Dia tepat waktu biasanya. Lalu dia tekun dan bakatnya banyak ya, dan dia bisa rela berkorban. Dia bisa rela berkorban untuk itu melankolis. Tapi melankolis punya kelemahan. Nanti saya kasih tahu kelemahannya apa. Nah, orang melankolis ini orang yang banyak mikir, lama ngambil keputusan. Orang melankolis itu dia gampang negatif, kemudian dia bisa berhayal-hayal, pemurung, rasa gampang tersinggung. Itu kelemahan orang melankolis. Saya kombinasi keduanya, koleris dan melankolis. Nah, saya kalau misalnya dulu ya ada satu masa saya pikirin lama, aduh salah saya apa sih? Aduh kenapa begini, kenapa begitu? Itu orang melankolis ya. Nah, orang melankolis ini gampang sentuh perasaannya. Kalau saya ketemu orang ya, yang ingin saya ajak dan kelihatannya dia melankolis melo-melo gitu ya, melankolis ya, gampang sentuh perasaannya. Contoh misalnya dia orangnya melankolis. Namanya siapa? Namanya Andi. Lu tahu nggak ada bisnis online? Ada. Jadi bisnis online ini kita tujuannya lah membantu orang lain. Artinya kita sedang membantu orang-orang yang sakit, orang-orang yang terlintas, orang yang terpuruk ya kehidupannya dan seterusnya. Kita menjadi bagian dari, oh dia sedih, dia tersentuh, oke. Bisnis apa? Gue join. Langsung gitu biasanya dia. Kalau enggak, lo lihat dulu ya, apa deh ininya. Atau kita bilang tentang sesuatu yang berbau romantis, berbau romansa, berbau apa. Lo datang nggak nanti ada cerita lo tentang seorang Dokter Jabar bertemu dengan istrinya Dokter Dinsi di acara itu, romantis banget nih pokoknya, ceritanya kayak Cinderella dan apa deh. Lu nonton deh nanti di success story-nya Dokter Jabar hari Jumat jam 12. Oh ya, keren banget pokoknya, udah ceritanya udah kayak sinetron deh. Lo datang deh. Orang melankolis seneng banget cerita-cerita kayak gitu, dia datang. Ya. Jadi ini adalah orang-orang yang memang perasaan ya. Jadi kita nggak bisa keras dengan orang, nantang orang melankolis nggak bisa Bapak Ibu. Kita harus pakai perasaan. Oke, yang ketiga ya, karena waktu saya terbatas, kita bisa ketemu orang sanguin. Orang sanguin ini spontan, lincah, dan periang. Nah, sanguin itu antusias. Wah, ya. Oh, saya lupa. Contoh orang melankolis di Northern siapa? Bapak Ibu tahu nggak? Contoh yang saya lihat ya, Bu Yeti, orangnya melankolis ya, nangis gitu ya, tersentuh ya, orang yang nangis. Cara ngundang Bu Yeti gampang ke acara. Atau siapa? Bu Risma juga sama ya, orang melankolis, orangnya melo gitu ya. Nah itu. Nah, terus orang-orang juga masih banyak leader-leader yang lain, Bapak Ibu bisa cari sendiri contoh-contohnya ya. Lalu ya berikutnya orang sanguin. Orang sanguin ini orang heboh, senangnya heboh ya. Biasanya dia senang TikTok, senang apa, senang nyanyi, senang karaoke, senang yang sesuatu yang yang riang-riang, yang gembira, musik, antusias, dia senang. Nah, cara ngundang orang sanguin gampang. Lu datang deh nanti acara gue ya di OPP. Acara apa? Udah, pokoknya full musik, lu bisa joget sepuasnya, semua ada di sana, semua orang juga. Udah gitu aja ngundangnya, Pak. Datang dia. Gak usah pusing-pusing kita ngejelasin noren A, B, C, dia gak tertarik. Orang sanguin senangnya ada heboh apa di situ. Ada heboh apa di acara lo. Itu aja yang dia tahu. Dia pengen. Nah, ini adalah cara ngundang orang sanguin. Kalau di Nolan ada nggak orang sanguin? Ada. Contohnya siapa ya? Kalau di Nolan ya orang sanguin ya. Pak Denny. Pak Denny masuk orang sanguin. Pak Denny kan heboh dia, joget-joget dia ya. Acara-acara Pak Denny sepertinya orang sanguin. Ya. Lalu siapa lagi yang ada orang sanguin di sini? Banyak juga. Bapak bisa cari sendiri nanti. Ya, siapa contoh-contoh orang sanguin. Lalu terakhir orang plekmatis. Ini orang paling susah untuk diajak kemana-mana. Orang paling susah orang plekmatis untuk diundang Bapak Ibu. Kenapa? Dia ini orangnya penakut, khawatir, takut, banyak mikir-mikir. Aduh, ntar kalau saya ke situ ada gempa nggak Pak? Ntar kalau saya nonton Zoom meeting mati lampu nggak Pak? Aduh, macam-macam deh. Ini paling susah anak ininya. Nah, cara ngundang orang plekmatis sangat gampang. Caranya kita yang nge-drive dia. Kita yang kasih perintah ke dia. Contoh namanya Tony. Lu datang OPP jam 8, gua tunggu besok ya. Nah, udah, dia pasti datang. Kalau kita tanya, lu bisa ada waktu nggak? Dia pikir, lama, ntar gue pikir ya, tadi ya, lama sekali ya. Jadi kita yang nentuin buat dia. Dia nggak bisa ngambil keputusan, Bapak Ibu. Orang plekmatis ini paling sulit ngambil keputusan. Jadi kita yang ngambil keputusan buat dia. Ya. Jadi ini caranya ngundang orang yang plekmatis. Kalau di Norland saya belum kelihatan nih orang plekmatis siapa ya kira-kira ya, leader belum ada. Nah biasanya leader itu kalau dia nggak koleris, melankolis atau sanguin. Yang paling adalah koleris dan sanguin. Ini orang-orang yang biasanya ada di bisnis network marketing seperti ini. Ya. Nah, jadi dengan tahu minat prospek kita, dengan tahu personalitinya, Bapak Ibu akan undang itu lebih efektif. 1 menit, 2 menit mengundang dia pasti datang. Ya. Karena ini minat dia dan kita mengundangnya sesuai dengan personality dia, cara kita ngundang. Wow, udah pas banget kombinasi itu, Bapak Ibu bisa mengundang dengan lebih bagus.
Nah, karena waktu saya terbatas, Bapak Ibu tinggal 2 menit, jadi Bapak Ibu bisa membaca lebih lengkap tentang 4 kepribadian ini itu dalam satu buku yang bernama Personality Plus. Ini buku legendaris ya, dengan Florence Litter ya. Ini adalah senjata kita untuk mengetahui orang. Nah, semua yang saya ceritakan tadi tentu tidak 100%, masih banyak hal-hal yang lebih penting yang ada di buku ini. Saya sarankan Bapak Ibu bisa membaca dalam waktu senggang atau minta e-booknya dengan Pak Deden nanti bisa ya, Bapak Ibu nanti bisa belajari lebih lanjut. Oke, yang ketiga terakhir, minatnya udah tahu, cara ngundangnya udah tahu, tinggal sekarang timingnya. Waktunya pas apa enggak kita ngundang orang. Jangan 12 malam telepon, pagi-pagi orang baru bangun tidur, mata orang ngasih sapa. Kalau Pak datang ke acara orang dia udah dimarahin. Ya cari waktu yang pas. Kapan kira-kira orang itu punya waktu yang longgar ya. Nah artinya apa? Kita bisa tahu nih, oh dia kerja malam dia berarti dia siang tidur. Jangan telepon sampai lebih dari 2 kali. Jangan. Sekali nggak diangkat, telepon lagi 15 menit lagi. 2 kali nggak diangkat, jangan ditelepon lagi. Karena orangnya bete nih. Ini udah nggak saya angkat, telepon terus. Karena ada orang yang kayak gitu, Pak. Ya, jadi sangat biasanya telemarketing ya yang dikejar target begitu ya. Mereka nelpon terus kita jadi bete. Belum apa-apa kita udah bete duluan ya. Jadi cari yang waktu yang pas kapan ngundang orang tersebut. Timingnya penting. Karena kalau timing ini salah, Bapak Ibu orangnya nggak akan datang. Nah, jangan lupa hanya mengundang, bukan presentasi, hanya ngundang. Dia datang buka Zoom, udah itu aja tugasnya. Bukan presentasi Noron adalah perusahaan, bukan. Marketing plan-nya sebenarnya bukan. Ya, tapi singkat-singkat sih boleh aja, tapi jangan presentasi, jangan jelaskan tentang bisnis ini secara sepotong-sepotong ya. Dan jangan lupa ciptakan sense of urgency, Pak. Ini cuma ada setiap minggu loh. Bapak kalau lewatin Jumat ini ketemu lagi depan loh, lama loh. Nah, ini Bapak harus cepat nanti amankan kursi Bapak di acara ini ya. Edifikasi acaranya dan pembicaranya dan jangan bohong lah. Ini bisnis Pak, ini kesehatan, bukan Pak ini makan-makan, bukan. Ini ada showing apa enggak, ini bisnis. Kita mau sehat ya. Dan terakhir ya jangan menjebak dia juga. Jadi dengan 3 hal itu, 1 adalah Bapak Ibu tahu minat mereka, 2 tahu personality mereka, 3 tahu timing yang pas untuk mengundang, 90% orang akan datang ke undangan Bapak Ibu. Tapi semuanya tentu perlu latihan. Orang bilang practice make perfect. Artinya Bapak Ibu latihan, Bapak Ibu akan tahu, akan gampang. Awalnya mungkin agak kaku-kaku, tapi berikutnya Bapak Ibu akan lebih gampang untuk mengundang orang. So, untuk hari Jumat besok, kita ada acara, apa Pak Hendro? Acara OPP. Leaders meeting. Oh, sorry, Ya. ada leaders meeting ya. Ada leaders meeting. Berarti kita nggak ada OPP ya. Nanti OPP minggu depan, Bapak Ibu silakan. Berapa orang yang Bapak Ibu akan undang? Saya sarankan Bapak Ibu coba undang 3 orang dulu. Praktekkan 1, 2, 3 tadi. Ya, praktekin 1, 2, 3 tadi, undang 3 orang dulu. Bapak Ibu akan lihat. Gampang nggak? Datang nggak 3 orang ini yang akan Bapak Ibu undang nanti. Ya, undang mereka ke acaranya Nolan. Nanti Pak Hendro akan share. Ya, mungkin minggu depan ada training lagi. Hari Rabunya, hari Jumatnya akan ada OPP online lagi. Kita akan ada banyak sekali acara-acara ya. Silakan Bapak Ibu undang mereka ke OPP, table talk atau seminar kesehatan kita. Oke? Nah, saya ingin Bapak Ibu coba klik di kolom komentar siapa yang mau mengundang 3 orang datang ke acaranya Nolan. Namanya Ya, Bapak Ibu. namanya di chat. Ayo praktekkan siapa yang mau praktek. Siapa yang mau praktek? Yuk di chat yuk. Please, siapa yang mau praktek? Yuk, ayo di chat yuk. Ada kolom chat di bawah. Ayo, please. Iya, ya. Siapa yang ingin mengundang 3 temennya untuk datang ke Oke. Nolan? Siap. Ayo. Ya. Ketik namanya biar Silakan nanti Bapak Ibu dia diketik sama aja Pak di kolom chat di bawah ya. Pak 3 orang temennya untuk datang. Ya. Ayo, kita tunggu. Siapa Ibu ini? Ani mengundang newcomer 3 orang. Luar Oke, biasa. Ibu Ani luar dari biasa. Makassar luar Ya. biasa. Ya, siapa lagi? Siapa lagi? Ya, Tulis di kolom komentar ya. Kita lihat kolom komentar. siapa yang mau praktikin 3 hal ini nanti untuk mengundang 3 orang untuk Pak datang ke acara Romi meeting. mengundang 10 newcomer luar biasa. Oke, Bulala 3 10 orang. Pak Ferdi 3 Mantap. orang. Waduh luar Pak biasa. Ferdi Ini banyak 3 sekali. orang. Mantap. Ya, siap. Oke, ada Dokter Pak Jabat berapa orang? Mas Ayo. Dalena 3 orang, Bu Ros 3, Bu Yeti 3 orang. Luar 3 biasa orang, sekali, ya. Bapak Ibu. Kita lihat Ya, siapa lagi ya? praktekkan Bu Risma caranya. 3 orang. Minat dia Yuk. apa ya? Ayo. Wah, Buya Ermas. Buya Herman 10 orang, Dokter Luar Jabar Ibrahim biasa. 40 orang. Ya. Luar biasa sekali, Dok. Undang 10 orang. Iya. Ya. Siapa lagi?
Ibu Irianti 4 orang. Irianti ya. 4 orang, luar biasa. Oke, ya kita lihat nanti Bapak Ibu praktik dulu cara mengundangnya ya. Pertama minatnya apa, kenali personalitinya, cari timing yang pas untuk mengundang. Pasti dia akan 90% Luar oke untuk biasa. datang ke acara kita. Oke, Ya. sekian sharing dari saya Bapak Ibu. Selamat malam ya. Saya kembalikan kepada MC. Oke. Sukses untuk Bapak Ibu semua. Cayo, cayo. Luar biasa sekali Bapak Ibu.